Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua baik-baik saja, sehat-sehat saja. Puji syukur kalau pada pagi hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama, walaupun di tempat kita masing-masing. Kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari jemaat, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri bersama. Tuhan berada di bait sucinya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat 1-3 dilanjutkan di ayat 6. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita percaya semusim telah berlalu, tetapi tangan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Betapa luas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Mari jemaat kita mau bersama-sama pujikan. Tak terbatas kasih setia.
bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kuasamu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi setiap kami. Betapa dalam dan tingginya, betapa lebar dan luasnya kasih setiamu Tuhan. Kalau sampai pada pagi hari ini, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Walaupun mungkin keadaan saat ini tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan Tuhan. Tapi kami percaya, kebaikan Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang Tuhan dengan segala beban kami. Kami datang Tuhan dengan segala kesalahan dan pelanggaran setiap kami. Untuk itu Tuhan kami mohon, agar Engkau sendiri yang mau mengampuni dan menyucikan setiap kami, agar kami boleh layak masuk lebih dalam kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Dan kami percaya hanya Engkau saja Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Kita percaya sampai pada pagi hari ini kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari bersama-sama kita puji. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
sekarang dan selama-lamanya. Syukur pada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nyoman Widiantara. Kita percaya di tengah badai, Tuhan adalah perisai kita. Tuhan adalah menara kekuatan kita. Kita percaya tangan Yesus selalu menopang kita. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, betapa kita tetap bisa bersyukur dan harus bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja seperti biasanya, tapi oleh kemurahan Tuhan kita masih tetap bisa beribadah dari tempat kita masing-masing. Hari ini, Tuhan menyapa kita lewat firman-Nya bertemakan respon. Adapun ayat Alkitabnya diambil dari Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-28, ayat yang ke-29. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia,
supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, coba kita lihat gambar ini. Wajah siapakah ini? Yang pasti bukan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita. Beliau adalah Sundar Pichai, kelahiran Tamil India. Kalau kita perhatikan di belakangnya ada tulisan Google, karena beliau sejak tahun 2015 menjabat sebagai CEO Google. Dalam sebuah seminarnya, beliau menyampaikan satu kisah tentang orang-orang yang sedang duduk di meja restoran untuk menunggu makanan yang disajikan. Entah dari mana datangnya kecoa yang tiba-tiba merayap di baju. Begitu dia sadar, kemudian dia itu bangun lalu berteriak-teriak dan berusaha untuk mengebaskan kecoa itu. Tanpa sengaja kecoa itu hinggap di pangkuan dari teman yang duduk di sebelahnya. Lalu teman itu juga dengan seketika bangun, terus kemudian dia mencoba untuk mengebaskan kecoa itu. Datanglah seorang pelayan, dengan tenang dia memperhatikan kecoa itu, kemudian dia menginjaknya, lalu mengambil serok dan menyapunya dan membuangnya. Sundar Pichai bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini? Kecoa kah? Kalau memang kecoa bertanggung jawab atas kekacauan ini, kenapa pelayan itu begitu tenang? Di dalam kehidupan ini bisa terjadi sesuatu. Nah, bagaimana reaksi kita terhadap sesuatu itu? Ada dua reaksi. Yang pertama, reaksi yang negatif menghasilkan tindakan reaktif. Yang kedua, reaksi positif yang menghasilkan tindakan responsif. Sundar Pichai mengatakan, reaksi selalu naluriah, sedangkan respon selalu dipikirkan. Itu artinya naluri itu bersifat spontan, tetapi reaksi itu bersifat spontan, tetapi respon itu dipikirkan matang-matang, dipikirkan baik-baik. Nah jemaat, sekarang saya mau mengajak kita belajar bersama-sama. Pada waktu terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bereaksi? Ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, ada 7 perkataan yang keluar dari bibirnya. Dari jam 9 sampai jam 12, dalam 3 jam itu ada 3 perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Dan dari jam 12 mulai kegelapan sampai jam 3 ada 4 perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, 1 perkataan di antara 4 perkataan itu, aku haus. Aku haus. Pada waktu Yesus mengatakan aku haus, lalu apa reaksi orang-orang yang ada di salib, di sekitar salib itu? Firman yang tadi sudah dibacakan, Yohanes 19 ayat 29 mengatakan, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Matius 27 ayat 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka
Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Sebelum kita lebih lanjut, mari sekarang kita satukan dulu pemahaman kita. Apa sih bunga karang itu? Apa anggur asam itu? Bagaimana kedua benda ini bisa sampai ada di situ? Siapa yang membawanya? Bunga karang, ada info yang mengatakan ini adalah bunga yang tumbuh di dalam laut, dari karang-karang yang ada di tengah laut. Tapi Israel tidak memiliki laut kecuali laut mati, dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa tumbuh di laut mati. Kalau begitu bunga karang yang dimaksud di sini bukan hasil laut. Tapi bunga karang yang dimaksud di sini adalah bunga yang tumbuh di bukit-bukit karang, makanya disebut sebagai bunga karang. Kalau bunganya sudah kering, maka bisa menyerap air atau bisa berfungsi seperti tisu hari ini. Lalu bagaimana benda itu bisa ada di situ? Ya bisa karena tumbuh di sekitar situ, tapi tidak tertutup kemungkinan ada di dalam saku dari tentara. Karena sudah terbiasa tentara membawa selain daripada minum atau yang lainnya, membawa juga bunga karang kering. Untuk apa? Untuk membersihkan bagian belakang tubuh setelah selesai melakukan sesuatu. Lalu apa itu anggur asam? Kata asam untuk menunjukkan ini bukan anggur manis yang harganya tuh murah, namun tetap berkhasiat untuk menghilangkan dahaga. Nah, jemaat, setelah kita punya pemahaman yang sama tentang anggur asam dan juga tentang bunga karang, mari kita lanjutkan. Setelah Yesus mengatakan, "Aku haus." Lalu apa respon orang-orang yang di sekitar salib itu? Yang tersisa setelah kegelapan itu ada hanya beberapa perempuan dan salah satu muridnya, tetapi tidak boleh mendekati kayu salib. Lalu yang paling dekat dengan salib itu yaitu para prajurit. Nah, apa respon prajurit setelah mendengarkan perkataan "aku haus"? Dia mencoba membayangkan, kasihan juga ya, berjam-jam belum minum dan tidak ada yang memberi minum. Barangkali sekarang lidahnya itu melekat pada bibir, langit bibirnya. Lalu akhirnya kepala pasukan bertanya kepada anak buahnya, masih ada sisa minuman enggak? Lalu ada yang mengatakan, masih ada sedikit. Tapi pada waktu itu diambil, posisi tubuh Yesus tinggi. Tangan ini tidak cukup. Lalu yang satu lagi memikirkan, kalau begitu petik bunga karang. Yang satu mengeluarkan dari sakunya. Lalu setelah itu bunga karang itu ditetesi anggur. Setelah itu yang satu menyodorkan buluh, terjemahan lainnya itu tombak. Lalu kemudian bunga karang itu disusuk-susuk yang sudah ada anggur asam itu didekatkan ke mulut Yesus. Nah, jemaat, itulah respon dari para tentara. Pertanyaannya sekarang, apakah tentara yang memberi minum Yesus itu sama dengan tentara yang menyalibkan Yesus? Alkitab tidak pernah memberitahukan ada pergantian prajurit di sini. Berarti besar kemungkinan ini adalah tentara yang sama yang mengeksekusi Yesus dan yang sekarang memberi minum. Pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa yang tadinya bisa begitu tegas melakukan tugas, menyalibkan, tapi sekarang ada hati yang berbelas kasihan? Jangan lupa bahwa dalam 6 jam itu prajurit ini sudah mendengarkan
ucapan-ucapan yang keluar dari bibir Yesus. Prajurit ini sudah biasa menyalibkan orang, biasanya mengeluarkan kata-kata kutukan. Tetapi baru kali ini dia mendengarkan yang disalibkan yaitu Yesus tidak mengutuk, tapi mengucapkan kata, "Bapa, ampunilah mereka." Biasanya orang yang disalib itu berteriak-teriak, hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi sekarang tentara itu melihat bahwa Yesus tidak berteriak-teriak, malah memberikan telinganya dan memberikan kata-kata penghiburan kepada orang yang sama-sama disalib. Bahkan masih bisa memikirkan seorang perempuan yang dititipkan kepada salah satu muridnya. Aura kemesiasan Yesus, aura ketuhanan Yesus itu bisa dirasakan oleh para prajurit itu. Maka tidak heran setelah Yesus mengucapkan kata-kata yang terakhir, lalu kepala pasukan mengatakan, "Sungguh ini adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah orang benar." Nah jemaat, sebagai tentara, dia memang melakukan tugas untuk menyalibkan Yesus. Tetapi setelah dia mengalami siraman kasih dari Tuhan, melihat sendiri ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa, dia tahu bahwa Yesus ini bukan sembarang orang. Tetapi itulah yang disebut Mesias oleh orang Yahudi. Hatinya terenyuh, hatinya tergerak, tidak bisa diam, dan akhirnya berespon memberikan minum kepada Yesus. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, sejak memasuki tahun yang baru ini, dunia dilanda COVID-19, bermula dari Wuhan di China sana. Kemudian sudah merambah ke berbagai negara sekarang. Nah, pada waktu COVID ini menjadi pandemi, bukan hanya kesehatan yang terancam, tetapi juga mengancam hal-hal yang lainnya. Bukan hanya jasmani yang diancam, tapi juga kejiwaan yang diancam, juga ekonomi yang diancam. Ada teriakan, tanda petik, "Aku haus. Aku haus." Ada orang yang sejak medio Maret mengatakan, "Saya susah tidur." Kenapa? "Saya takut kalau papa saya kena COVID dan meninggal karena papa saya belum percaya Tuhan. Saya sendiri takut. Kenapa? Kalau saya mati, saya tahu masuk surga. Tapi saya masih punya anak-anak kecil. Dan saya masih belum banyak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya tidak bisa tidur." Tapi sepasang suami istri mengatakan begini, "Saya tidak takut lagi dengan corona. Tapi yang saya takut itu adalah mempermalukan Tuhan. Saya tidak mampu membayar tagihan-tagihan saya. Saya tidak mampu membayar utang-utang saya, nota-nota saya. Saya tidak mampu membayar karyawan saya. Saya takut mempermalukan Tuhan." Tapi yang lainnya lagi, ada yang mengatakan, omset bukan menurun 10-20%, tapi tinggal 10-20%. Lalu ada juga yang mengatakan, belum pernah di dalam kehidupan berusaha mengalami kesulitan seperti sekarang ini. Dan tidak tahu berapa lama. Lalu ada juga orang-orang yang menjerit, kenapa? Karena karyawan kontrak dan kontraknya tidak diperpanjang. Tapi bahkan ada juga yang sampai di PHK. Nah, itu jeritan daripada orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesusahan.
Jemaat yang disayang oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Marilah kita urun angan dan turun tangan. Apa maksudnya? Marilah kita urun angan. Di dalam posisi seperti ini, ayo kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Suami istri yang tadi saya sampaikan, dia berkata, "Oke, saya tidak bisa lagi menjual barang-barang saya. Tetapi demi agar karyawan yang jumlahnya tidak seberapa itu tetap bisa bertahan dan tidak di PHK, saya mengusahakan untuk apa? Melakukan jasa pengantaran." Itu dia berpikir, lalu melahirkan ide seperti itu. Tapi barangkali ada di antara kita yang masih punya kelebihan anggur asam, tanda petik. Artinya ada sesuatu kelebihan yang ada pada kita. Mari sekarang kita gunakan kelebihan itu untuk berbagi kepada orang. Mungkin tidak banyak. Ada orang-orang yang bertanya, "Saya PO ini mau enggak?" Kita enggak butuh kok. Atau pada saat itu tepatnya kita enggak butuh. Tapi demi untuk bisa menolong, biarlah kita boleh order, kita taruh dulu atau mungkin kita bagi kepada orang lain. Atau mungkin kita saat ini ada sedikit bunga karang, tanda petik, atau bunga deposito, hasil daripada dividen-dividen sebelumnya yang kita taruh dalam deposito. Nah, ada bunganya. Nah, biarlah itu juga boleh kita bagikan. Ada seorang teman dari anak saya mengatakan begini, "Gaji bulan Maret saya bisa bayar. Gaji bulan April karena memang usahanya sudah tutup, saya akan bayar. Tapi barangkali hanya gaji pokok saja. Tapi setelah ini akan berapa lama tidak tahu. Kalau sampai misalnya ini berkepanjangan, saya mana tega untuk tidak memberikan sesuatu. Ya, saya akan keluarkan uang pribadi saya untuk boleh menolong karyawan saya. Minimal dia tetap bisa makan." Nah, jemaat, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi mungkin ada di antara kita sekarang yang menjerit, "Iya, kalau ada anggur asam, kalau ada bunga karang, tapi persoalannya semuanya sudah tidak ada. Bahkan bayaran sekolah anak saya masih nunggak. Untuk hidup besok pun tidak tahu harus bagaimana." Jemaat, pada waktu Yesus mengatakan, "Aku haus," itu Yesus tidak meminta diberi minum. Tapi itu ungkapan daripada kesusahannya. Nah, ada orang yang mengatakan, "Aku haus," tidak selalu butuh makan dan minum. Ada kalanya dia membutuhkan apa? Kata-kata penghiburan. Ada kalanya dia membutuhkan tangan yang dicakupkan. Kita panjatkan doa dan selipkan doa di dalam doa-doa kita. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, pada hari penghakiman dikatakan ada seorang raja yang memilah, yang di sebelah kanannya itu kelompok domba, yang di sebelah kirinya itu kelompok kambing. Lalu kepada kelompok domba itu dia berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu." Kenapa? Karena ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku menjadi orang asing, engkau memberikan tumpangan. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Ketika aku di penjara, engkau melawat aku. Lalu kelompok yang disebut orang-orang benar ini bertanya, "Tuhan,
Kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami pernah melihat engkau haus? Kapan kami pernah melihat engkau telanjang? Kapan kami pernah melihat engkau mengembara? Kapan kami pernah engkau melihat sakit? Kapan kami pernah melihat engkau di penjara? Dengarkanlah ucapan daripada sang raja itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah jemaat, kita yang sudah menerima sentuhan kasih dari Tuhan, bolehlah kita berharap suatu saat kita mendengarkan ada ucapan seperti itu. Sekarang mari kita perhatikan klip berikut. Oh my goodness. Tawa ka pa. Eh, alam mo naman, pag dumi ayaw ni Mami, di ba? Di ba? Oh, ba't nagdumi ka? Ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? Ano na naman? Saan ka na naman naglaro? Ano ginawa mo? Bakit ka nagdumi? Ayan. Ang dumi-dumi. Kung maglaban niya na. Oh my God. Ang dumi-dumi mo, be. Gusto ko talaga makita siyang malinis. Every time. Ayoko may masabing hindi maganda sa anak ko kasi masakit yun sa akin bilang ina. That's you. Can I help you? Bay, bakit to? Galing-galing naman. Okay. Ano ba yung sasabihin ng mami mo? Hindi kasi magagalit? Alam ko po magagalit siya, pero maging honest na lang po ako sa kanya. Yan ang mabuti. Okay? High five. Oh, okay. Salamat, ha? Salamat po. Bye-bye. Bye! Bye. Galing-galing naman ni baby ko.
super happy ako na sobrang proud talaga. Kasi hindi ko in-expect na ganito. Yung mga tinuturo namin sa kanya, yung mga paalala namin, na-apply niya talaga. Niya kasi iisipin niya, di ba? Magagalit si mama. Hindi naman ganun eh. Talagang yung heart niya. Nakita ko, Super proud. Ang galing pala ng ano ko. Okay naman pala ako, mami. Lagi ko rin kasi pong dinadaw niya sarili ko. Hindi ko in-expect na ganun yung... Kasi nakita ko siya, akala ko makulit, akala ko naglaro. Tapos kaya pala ganun. Ayun lang, nagulat po ako. Hello po. Sige po. Ba't ka umiyak? Kasi kala ko nagkulit ka doon. Ayun naman pala, nag-help ka naman pala kay Lolo. Dalam tayangan yang kita sudah lihat tadi, ada seorang tukang kebun yang usianya bukan lagi muda, tapi kereta dorongnya, roda kereta dorongnya lepas. Lalu pot-pot bunga yang di atasnya itu semburat. Dia sendiri jatuh. Dia sendiri tidak berteriak minta tolong. Tapi perhatikan, ada dua orang anak, yang satu laki, satu perempuan. Lalu anak itu datang, dia bertanya, "May I help you?" Dia tidak bisa memperbaiki roda kereta yang copot itu. Dia juga tidak bisa mengangkat seluruh barang-barang yang semburat itu. Tapi dia bisa melakukan sesuatu. Apa itu? Dia mengangkat satu pot bunga. Kemudian dia balik lagi mengangkat barang yang lainnya lagi. Kemudian mengangkat yang lainnya lagi. Peristiwa ini terekam oleh CCTV. Lalu akhirnya disiarkan. Ditayangkan di dalam video sekolah. Terpilih sebagai anak teladan, siswa teladan. Mamahnya bangga. Orang yang ditolong itu juga merasa diringankan. Tapi mama daripada anak ini bangga. Mari jemaat, kita dipanggil untuk melakukan sesuatu. Kita dipanggil untuk bertindak. Kita dipanggil untuk berespon. Mari kita berdoa. Di dalam hidup ini ada sesuatu yang bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa kami duga, tanpa kami harapkan, dan akan berlangsung entah berapa lama. Tapi firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami tidak reaktif, tetapi kami belajar bersikap responsif. Tuhan, telinga kami sudah mendengar ada seruan di sekeliling kami. Mata kami sudah melihat ada juga orang-orang yang membutuhkan kepedulian dan juga respon dari kami. Walaupun kami tidak memiliki banyak, Tuhan, hanya anggur asam tanda petik, hanya bunga karang, Tuhan. Tapi biarlah melalui apa yang ada pada kami boleh lakukan sesuatu. Dan itu boleh berarti bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kalau kami juga termasuk orang yang menjadi korban dan kami tidak punya bunga karang, tidak punya anggur asam di dalam kehidupan ini, kami bagikan kepada orang lain, Tuhan. Tapi orang lain juga tidak selalu hanya membutuhkan bunga karang dan anggur asam itu. Tidak selalu membutuhkan, ya Tuhan, makanan dan minuman. Ada juga di antara mereka yang menjerit karena ketakutan. Biarlah kami boleh, ya Tuhan, menjadi sarana penghiburan. Ada yang membutuhkan doa. Biarlah kami boleh mencakupkan tangan kami dan menyelipkan nama mereka di dalam doa-doa kami. Tuhan, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita percaya tangan Yesus memegang kita. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Dia yang akan meneguhkan kita. Dia yang akan menguatkan setiap kita. Karena Dia adalah batu karang kita, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan.
Dialah yang memberikan kita kemenangan. Mari dengan tetap bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di seluruh penjuru bumi. Kita mau mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur di dalam ibadah kami diberikan kesempatan untuk menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Tentunya Tuhan tahu segala pergumulan dan beban berat yang sedang dihadapi oleh banyak orang, terutama juga anak-anak Tuhan. Kami terus berdoa bagi penyelesaian pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberkati segala daya upaya pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah, secara khusus yang sedang mengadakan PSBB, supaya apa yang dirancangkan bisa diikuti oleh masyarakat dengan baik, sehingga pencegahan dan penularan virus ini pun bisa berlangsung secara efektif, dan tidak semakin banyak korban jiwa yang menderita akibat tertular virus ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi kebanyakan masyarakat kami yang mungkin terdampak karena pandemi ini, baik secara ekonomi, secara sosial, dan berbagai macam hal lainnya. Kami mohon belas kasihan Tuhan menolong supaya kalau mereka kekurangan, Tuhan peliharakan mereka, bantuan-bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dengan baik, sehingga mereka yang membutuhkannya pun dapat menerimanya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk usaha pekerjaan dari jemaat Tuhan yang terdampak oleh karena COVID ini. Mungkin beberapa kawan kami harus di PHK, atau mungkin usaha mereka harus tutup sementara, dan mereka kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Tuhan juga tentu tahu akan pergumulan ini. Biarlah Tuhan menolong jemaat-jemaat kami supaya mereka boleh berharap hanya kepada Tuhan, boleh berseru kepada Tuhan, dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah kami pun boleh bersama-sama saling memperhatikan dan mendoakan satu dengan yang lain. Kami juga bersyukur untuk kelulusan anak-anak SMA yang sudah boleh berlangsung beberapa hari yang lalu. Tuhan berkati mereka yang akan masuk jenjang kuliah, biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan menuntun mereka, supaya jurusan dan tempat kuliah universitas yang akan diambil pun sesuai dengan kebisaan dan talenta yang mereka punya. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh, baik untuk Ibu Jaicu, untuk Ibu Ana, Ibu Jain, kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon Tuhan pelihara mereka, Tuhan yang menolong mereka, memberi kekuatan kesehatan. Secara khusus di usia senjanya mereka boleh tetap berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Kami juga mengingat untuk Bapak Li Irawan, Bapak Kosen, Ibu Eka, Tuhan juga pelihara mereka di tengah-tengah usia yang senja, mereka boleh terus merasakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Tidak lupa kami juga bersyukur dengan jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Baik untuk Bapak Daniel Beta, untuk Ibu Meliana Cipto Busono, untuk Bapak Heri Susanto, untuk Saudari Evi, Ibu Silvia Tanti, dan juga Bapak Rudianto. Tuhan berkati untuk pertambahan usia yang mereka alami, dan biarlah sukacita kebahagiaan atas berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam pertambahan usia ini, menolong mereka untuk bersyukur kepada Tuhan, dan terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan kami pada pagi ini boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang akan kami berikan, supaya terus boleh tetap mendukung pekerjaan Tuhan dalam gereja. Dan kami juga menyerahkan untuk pengelolaannya, biarlah Tuhan yang menolong majelis,
supaya dapat mengelola dengan baik dan disalurkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa, kami menaikkan seluruh doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nyoman Widiantara. Jemaat, sekarang terimalah berkat dari Tuhan, jadikan ini untuk meniti kehidupan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Jesus,